Ya. Selamat siang Bapak Ibu bersama Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari SD nomor 4 Sibang Gede akan memberikan pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan hak anak, anti bullying, dan lagi satu kekerasan seksual yang telah saya dapatkan waktu kegiatannya di Puskon. Sekarang pembahasan kepada Bapak Ibu guru sekaligus yang melaksanakan dalam kegiatan kali ini. Untuk yang pertama, untuk hak anak. Hak anak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak yang harus kita sebagai guru berikan dengan sepenuh hati tanpa ada kecuali. Anak A sampai anak Z mendapatkan hak yang sama, terutama kita sebagai guru di bidang pendidikan. Lanjut. Adapun hak-hak yang harus kita penuhi sebagai guru kepada anak-anak kita, yang pertama, ini sudah ada di Konvensi Hak Anak yang diakui di PBB. Apa saja hak anak tersebut? Yang pertama, hak untuk beristirahat dan bermain. Ini setiap anak memiliki hak tersebut dan wajib kita sebagai guru maupun orang tua memberikan hak tersebut. Selanjutnya ada hak untuk didengarkan. Anak-anak sangat sensitif sekali untuk dapat didengarkan pendapatnya. Kita sebagai guru wajib memberikan kesempatan untuk dapat anak berpendapat dan kita mendengarkannya. Selanjutnya, hak untuk dilindungi dari kekerasan. Sering sekali kita sebagai tenaga pendidik melihat hal kecil, tetapi kita tidak merasakan bahwa tersebut merupakan kekerasan. Bahkan kita sebagai tenaga pendidik sering melakukannya. Jadi kekerasan itu nanti akan yang berikan lebih dalam lagi. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Tentu sekali kita sebagai tenaga pendidik pasti secara sepenuh hati memberikan pendidikan yang layak kepada anak didik kita. Begitu juga sebagai orang tua di rumah, kita memberikan hak tersebut, hak untuk mendapatkan pendidikan untuk anak-anak tanpa kecuali. Selanjutnya, hak atas perlindungan identitas. Ini juga salah satu hak yang harus kita berikan, hak untuk mendapatkan identitas. Yang pertama tercermin dari anak-anak kita lengkapi dengan kepemilikan KIA. Sebagai orang tua wajib kita membuatkan kartu identitas anak. Ya, itu salah satu sudah tertuang dalam pasal di Indonesia. Lanjut, hak untuk memiliki standar hidup yang layak. Ini untuk selanjutnya. Setelah anak-anak kita sukses nanti, maka standar apapun yang ingin kita capai dapat terlaksana setelah hak-hak sebelumnya terpenuhi. Selanjutnya yang masuk langsung ke kekerasan seksual. Baik Bapak Ibu guru, dari yang sudah yang terima bahwa kekerasan seksual yang paling banyak terjadi itu memang di sekolah. Di rumah dapat tersembunyi karena mungkin tidak ada pemberitahuan dari korban, yaitu anak-anak.
tersembunyi, bahkan sampai sekarang tidak terlihat beritanya. Tetapi untuk kasus di sekolah itu banyak tercatat. Kekerasan itu dapat terjadi disebabkan oleh kita sebagai tenaga pendidik, dapat juga terjadi antara siswa. Tidak hanya guru yang melaksanakan atau memberikan hukuman tertentu yang merupakan kekerasan, tetapi antara teman juga dapat merupakan tindakan kekerasan. Apa tindakan kekerasan tersebut? Lanjut. Untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perlu kita sebagai tenaga pendidik memberitahukan agar sering dan mau berbicara, menyampaikan. Ini sering kita lupa memberitahukan kepada anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan. Mereka akan tidak mau bersekolah, takut ke sekolah. Ini kesalahan kita sebagai pendidik, tidak memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak korban tersebut. Jadi kita tekankan yang merasa dirinya menjadi korban kekerasan harus mau berbicara, harus mau menyampaikan. Itu intinya. Jangan diam dan menyimpannya sendiri sehingga menjadikan kekerasan tersebut sebagai cambuk di dalam hatinya. Kita usahakan anak-anak tersebut mau menyampaikan. Itu intinya. Oke. Jadi kekerasan seksual ini dapat, kekerasan terhadap anak ini dapat berupa kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik ini sudah pasti kita melakukannya di bagian fisik anak-anak. Kita pun juga menggunakan bagian tubuh mana untuk pelaksanaannya. Ini sangat dilarang. Kalau bisa tidak kita lakukan, karena akan dapat berdampak juga kepada hukum. Selanjutnya, korban dari kekerasan akan berpengaruh kepada emosional anak-anak. Emosional anak-anak yang menjadi korban itu akan berdampak besar. Lanjut. Salah satu juga kekerasan yang terjadi, banyak terjadi, yaitu penelantaran. Penelantaran anak, tidak kepedulian orang tua mungkin terhadap anak. Kalau kita di sekolah mungkin itu jarang terjadi. Yang terjadi, banyak terjadi itu di masyarakat, di lingkungan keluarga, penelantaran. Selanjutnya, kekerasan seksual. Ini yang riskan sekali terjadi, baik di lingkungan rumah, masyarakat maupun sekolah, dengan korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Sebisa mungkin kita usahakan agar menjauhkan anak-anak dari kekerasan yang sudah yang sampaikan tadi. Bagaimana caranya, tipsnya kita berikan, Tia sampaikan. Salah satu juga di zaman yang sudah modern ini, anak-anak tentunya tidak lepas dari dunia digital. Kita tidak bisa pungkiri, baik sebagai guru, seberapa keras pun kita memberitahukan anak kurangi bermain HP. Ini salah satu contoh yang terjadi dalam kekerasan digital. Anak-anak tidak akan mau tahu sebelum anak-anak pernah menjadi korban kekerasan digital. Apa bentuk kekerasan digital yang terjadi kepada anak-anak? Kekerasan tersebut disebut dengan grooming. Ini sering terjadi. Grooming ini menggunakan akses digital, karena anak-anak sekarang sudah pasti menggunakan media Facebook, WA, TikTok, Instagram. Jadi grooming ini dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki niat tersebut dalam
dunia itu dalam digital. Jadi mereka akan berusaha dengan cara-cara tertentu untuk dapat melaksanakan kekerasan tersebut. Oke, lanjut. Sekarang salah satu yang dapat kita lakukan kepada anak-anak untuk menanggulangi atau menekan terjadinya kekerasan tersebut. Yang pertama, kita perkenalkan batasan tubuh kepada anak. Ini wajib kita sebagai tenaga pendidik perkenalkan anak-anak kita semua batasan tubuh mana yang aman dan batasan tubuh yang tidak aman. Yang aman itu adalah bagian tubuh mana yang boleh disentuh atau dipegang oleh orang lain. Sedangkan batasan yang tidak aman adalah bagian tubuh mana yang tidak boleh orang lain untuk pegang maupun sentuh. Untuk anak-anak biasanya diberitahukan bagian tubuh yang tidak aman atau tidak boleh disentuh mulai dari mulut, dada, selangkangan, dan harta. Itu kita benar-benar kasih tahu bagian itu adalah bagian vital yang tidak sama sekali boleh disentuh orang lain. Baik itu guru sebagai tenaga pendidik di sekolah, teman-temannya di sekolah, maupun orang lain di keluarga maupun di masyarakat, kecuali orang tua. Selanjutnya kita mengajari juga respect atau rasa hormat. Ini penting. Walaupun anak-anak tidak suka atau bagaimana terhadap orang lain, berusaha untuk menyampaikannya dengan rasa hormat, karena akan menyebabkan orang yang kita berikan tanggapan kurang baik berkeinginan untuk melaksanakan kekerasan tersebut. Jadi kita berikan bagaimana caranya menghormati untuk menolak sesuatu. Ini penting pada anak-anak. Selanjutnya persetujuan. Nah ini, kalau kita sebagai tenaga pendidik perlu saat-saat tertentu yang berkaitan dengan pelajaran, tentu kita akan perlu menyentuh atau menunjuk bagian tubuh anak-anak untuk pembelajaran. Kita perlu persetujuan dari anak yang kita gunakan sebagai contoh atau model. Persetujuan itu kita buat dengan anak-anak. Bapak sentuh bagian ini, misalnya bagian lengan. Kita sentuh salah akan bermakna salah. Tetapi setelah kita membuat sebuah persetujuan dengan anak tersebut, sentuhan pada bagian lengan ini akan berbeda artinya. Seperti itu, Bapak. Selanjutnya, perlindungan anak atau safety network. Ya, ini batasannya kita buat sebagaimana mestinya. Kita sudah tahu sebagai seorang guru. Oke, ini dia sentuhan yang sudah yang sampaikan tadi. Ya, sudah. Ini komunikasi terbuka. Kita sebagai tenaga pengajar pada tingkat atas tentu akan sudah mengarah pelajaran kita pada misalnya di kelas 6 sudah ada pada organ reproduksi. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu guru yang ada di kelas 6. Jangan sampai salah memberitahukan nama alat reproduksi tersebut. Jangan disalah atau dibuatkan nama-nama yang lain. Misalnya penis, jangan dibuat namanya menjadi burung. Itu salah. Kita sebut saja itu penis. Jangan burungnya kamu. Itu salah. Itu akan membuat tanggapan berbeda untuk anak-anak. Begitu juga payudara. Ya, payudara. Jangan dibuat nama yang lainnya. Sehingga kalau anak-anak jahil,
payudara ini kita buat nama yang lain, dia akan jadikan sebagai bahasa untuk bermain. Kalau sudah disebut payudara, enggak, itu adalah nama sebenarnya, nama yang kita gunakan secara terbuka. Begitu juga bagian tubuh yang berkaitan dengan reproduksi lainnya. Lanjut. Lanjut. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan perundungan atau bullying. Sangat banyak dan sering sekali kita sebagai tenaga pengajar sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa dilarang keras tindakan perundungan maupun bullying. Tetapi hal tersebut masih sering terjadi di lingkungan anak-anak. Mungkin saja kita sebagai tenaga pengajar tidak lepas dari bullying atau perundungan. Namun kita tetap selalu menjaga kata-kata kita saat berbicara kepada anak-anak. Jangan sampai bahasa atau kata yang kita gunakan memberikan rasa berbeda kepada anak. Dengan cara menyebutkan bentuk tubuhnya, ya, atau bagaimana yang bisa memberikan komunikasi berbeda di dalam perasaan anak-anak. Anak itu juga termasuk bullying. Menyebut anak itu pendek, bullying. Menyebut rambut anak keriting saja sudah termasuk bullying. Jadi sangat banyak sebenarnya bahasa-bahasa bullying yang sering kita ucapkan, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya. Jadi bullying ini bentuknya adalah tindakan yang dapat mengganggu atau menyakiti perasaan orang lain. Itu intinya. Kata maupun hal yang lain yang dapat mengganggu maupun menyakiti perasaan orang lain itu adalah bullying yang dilakukan dengan cara sengaja. Ya, ingat sengaja dilakukan. Itu. Jadi bullying ini pasti akan dilakukan secara berulang-ulang. Satu kali sudah dilakukan, dianggap sebagai lelucon, sehingga kembali lagi dilakukan, itu sudah berulang. Itu termasuk bullying. Sedangkan korban yang menjadi bullying ini tentunya akan merasa perasaan emosional yang tidak seimbang, tidak stabil. Dia akan merasa tersakiti. Kalau anak-anak biasanya dia akan murung, tidak mau bermain dengan temannya. Sampai di rumah mungkin tidak mau berbicara dengan orang tua, dia akan diam di dalam kamarnya. Itu sebagai ciri-ciri bahwa tindakan bullying. Dia menjadi korban tindakan bullying. Oke, sekarang tindakan kita untuk mencegah perundungan atau bullying. Apa saja tindakan yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita ciptakan budaya kelas yang dapat merangkul semuanya. Tidak ada perbedaan di kelas. Kita buat kelas itu adalah sebuah keluarga. Itu yang harus kita ciptakan sebagai guru. Selanjutnya kita sebagai guru
menekankan kepada anak-anak tidak hanya pada capaian akademisnya saja, tetapi sangat ditekankan pada sikap anak-anak. Itu yang penting. Kalau cuma kita sebagai guru menuntut pengetahuannya saja tanpa mempedulikan sikap, ini akan menjadi sebuah bumerang kepada kita. Sikap anak-anak tidak akan terkendali walaupun dia anak pintar. Ya, selanjutnya ini apa yang bisa kita lakukan jika melihat ada korban perundungan atau bullying. Yang pertama, kita dapat meleraikan atau memisahkan anak-anak tersebut agar tidak berlanjut. Pastikan mereka semua aman dalam kegiatan di sekolah. Kita sebagai guru bersikap tidak agresif pada saat korban itu butuh pertolongan. Jangan muka kita tegang saat membantu mereka. Berikan muka yang bisa mengayomi. Ya. Selanjutnya, jadikan komunikasi dua arah yang terbuka agar anak-anak yang menjadi korban tersebut mau berbicara, mengeluarkan apa yang menjadi perasaannya. Kalau kita tegang duluan, tentu anak-anak akan takut, sehingga anak-anak yang menjadi korban tidak akan mau menyampaikan apa yang dirasakan. Ya, jadi sekian yang dapat Tiang sampaikan sebagai bentuk pengimbasan dari kegiatan yang sudah Tiang laksanakan. Terakhir, yang ucapkan terima kasih dan yang tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.